Racikan Berita. Kita sudah berada di kota Cirebon dan sudah berada di samping saya pengacara perjuangan dari kasus Sina Cirebon ya Bu ya. Pengacara dari 7 terpidana yang saat ini masih mendekam. Dan hari ini kita Seumur mau hidup loh mendekamnya Iya. di penjara ya sampai saat ini. kita Pak hari ini Prabowo, Pak ini Hasim, mohonlah perhatiannya. Oke, lanjut. ya, Pengantar hari ini dari kita mau sana. mengulas menyuarakan kembali. Dan gimana nih Bu? Mulai dari Bapak dulu atau Ibu dulu nih? Ibu Titi Ibu dulu ya. dong yang apa Karena mau gini Pak, secara saya kan juga dulu pada tahun 2016 itu masih awam lah dan tidak terlalu menaruh perhatian gitu. Dan mungkin teman-teman seangkatan saya atau adik-adik di bawah saya ini juga masih banyak gitu Bu. Maksudnya anak-anak muda yang belum wah ini kasusnya apa sih sebenarnya, karena kan pada saat itu yang beredar banyak di media itu adalah kasus-kasus yang soal mistisnya malah ya, jadinya mungkin iya karena film itu ya, jadinya mungkin kita nggak terlalu tertarik gitu, nah, kita acuh gitu. Nah, sedangkan di sini ternyata masih ada 7 anak muda, anak bangsa ya yang kehilangan masa depan. Kehilangan banyak hal lah. Dan gimana nih Bu? Boleh diceritain? Silahkan. Ya, ya sebetulnya kalau dari 2016 saya punya keyakinan betul waktu itu 8-nya dengan Sakatatal. 8 anak muda waktu itu tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, pembunuhan dan pemerkosaan. Karena yang didengungkan waktu di 2016 itu koran-koran di media lokal yang dihembuskan adalah kekejaman dari geng motor. Kebetulan di 2016 itu memang sedang atensi geng motor. Jadi saya ingat betul di 2016 tuh ada instruksi Kapolri tembak di tempat bagi pelaku geng motor. Nah, tentu saja ketika ada tembak di tempat, asumsi saya, dugaan saya, ini dugaan saya Pak, pakai bahasa bugang. Ketika ada apresiasi dari Kapolri tembak di tempat bagi pelaku geng motor, berarti dugaan saya ketika orang yang berhasil menangkap geng motor mendapat apa Pak? Promosi. Anggota. Nah, itu kan promosi, pada akhirnya kan dugaannya muncul seperti itu. Kalau pelaku geng motor di 2016 ada instruksi Kapolri tembak di tempat. Dan ternyata bahasa instruksi Kapolri tembak di tempat itu juga diamini ketika peristiwa ini terjadi di 2016. Ada 89 waktu itu malah sama Rivaldi, sama Aldi. Aldi itu kakak beradik dengan Hadi. Jadi kalau ringkasnya ceritanya seperti inilah. Tanggal 27 Agustus 2016 ada kecelakaan lalu lintas. Di situ di koran-koran dijelaskan sepasang sejoli mengalami kecelakaan dan 1 meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia, tapi waktu itu diceritakan yang satu itu meninggalnya di rumah sakit. Tanggal 27, tanggal 28 itu di koran-koran lokal sudah beredar. Nah, tetapi kemudian tanggal 31 Agustus 2016 tiba-tiba ada kuli bangunan, semuanya kuli bangunan. Kuli bangunan itu rumahnya di Jalan Saladara. Kita nyebutnya Jalan Perjuangan. Nah, rumah mereka itu ada di gang sempit di depan SMP 11. Para kuli bangunan ini punya kebiasaan setelah mereka pulang kerja itu mereka berkumpul di depan SMP 11. Jadi sambil menunggu yang lain datang, gitar-gitaran gitu. Biasa berkumpul di situ sebelum menjelang maghrib mereka barulah masuk ke gang di depan rumahnya samping SMP 11 itu. Karena kebiasaan seperti itu kan terjadi hampir setiap hari. Dari jadi setelah hari-hari bekerja sebelumnya. gitu ya Bu? Iya, Ya, setelah biasanya bekerja. setelah bekerja nongkrong jadi di situ. Ya, kesehariannya iya. begitu. Sekarang tanggal 27 Agustus 2016 ada kecelakaan, mereka mendengar, ada yang mendengar, ada yang tidak karena memang jaraknya itu hanya 500 meter dari tempat nongkrongnya Lokasi anak-anak. kecelakaan. Iya, lokasi kecelakaannya. Kecelakaannya di Jembatan Talun. Jembatan Talun dan itu masuk wilayah hukum Polres Sumber. Jadi di Cirebon itu ada 2 Polres. Satu Polres Sumber, satu Polres Kota Cirebon. Iya.
Jembatan Talun itu masuk wilayah hukumnya Polres Sumber. Sumber. Gitu. Nah, anak-anak itu nongkrong di depan SMP 11 yang sampingnya itu showroom. Di showroom itu ada tanah lapang kosong gitu. Memang ditanami sama ubi. Pada tanggal 31 Agustus ketika anak-anak sedang ngumpul di situ, nah kebetulan Saka Tatal itu disuruh membeli bensin, diboncenglah sama Aldi. Nah posisi Sudirman waktu itu baru pulang dari rumah kakaknya. Nah ketika mau masuk gang kan harus melewati anak-anak itu, dipanggillah oleh Jaya. Sudirman sini, motornya dipinjem dulu, kamu tunggu sini. Sudirman duduk di situ. Nah Saka Tatal dengan Aldi yang baru pulang nongkrong itu, belok kan, baru pulang beli bensin, belok ke tempat nongkrongan. Nah disitulah semua kepedihan terjadi. 31 Agustus malam. Pukul 17. Pukul 17 ya, oh Iya. sore ya. Iya, waktu sore. Ya, jam 5. Pukul 17. Jadi kebiasaan mereka jam 4 pulang terus nongkrong di situ. Tidak ada informasi apapun kepada orang tua saat itu. Jadi mereka langsung ditangkap. Mereka kalau cerita yang pada akhirnya kita ketahui apa sih? Mereka tuh ketika di mobil juga nggak ngerti ini kenapa. Jadi ini siapa kenapa? yang datang Bu? Pada saat mereka nongkrong semua itu siapa yang datang ke situ? Yang datang itu kepolisian dari bagian narkoba Cirebon, Polres Cirebon Kota. Oh, Polresta Cirebon, bagian narkoba. Iya. Siapa saja itu Bu? Mereka ceritakan. Kalau informasi dari anak-anak yang saat itu ditangkap, yang pada akhirnya mereka tahu diantaranya ada Pak Rudiana, Bapak Gugun, kemudian saya lupa lagi namanya karena adanya di BAP. Aris Papua bukan? Kalau Aris Papua sebetulnya di dalam BAP itu tidak ada karena Oh, apa? tidak ada. Dia bekerja di Polres Sumber. Nah, Jadi kalau yang Gun-Gun mereka itu kenal di Polres tadi itu Kota. ya, Rudiana dan Gugun. Gun-Gun. Kenapa Gugun. saya tidak menyebut Aris Papua? Karena memang di dalam BAP nggak ada nama Aris Papua. Karena memang wilayah tugasnya berbeda. Ini kan yang melakukan penangkapannya anggota Polres Kota. Langsung diciduk semua itu Bu? Langsung 8 diciduk. orang itu? Iya. 9 dengan Aldi. Oh ya, 9 dengan Aldi ya. 9 dengan Aldi. Langsung dibawa ke ke Polres Kota Cirebon. oh. Nah, disitulah pada malam kejadian saya juga sebetulnya sudah didatangi. Yang pertama datang ke kantor hukum kami itu orang tuanya Eko. Orang tuanya Eko mungkin kalau dia sih bekerja punya usaha di pasar, mungkin jadi kan dapat informasi dari sana sini, akhirnya datanglah ke kami. Sebetulnya dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 sampai tanggal 2 saya sudah terima kuasa dari seluruhnya. Ke 9 ya? Iya, ke 8 itu. Oh, ke 8. Karena Aldi tiba-tiba setelah menginap 1 malam dipulangkan dalam kondisi yang babak belur. Aldi ya? Aldi. Dan sebetulnya saya pernah mengekspos itu di media. Kalau ada yang ini tetapi dipulangkan dalam kondisi babak belur gitu. Tetapi memang apapun yang kita sampaikan waktu itu karena media lokal menulisnya kekejaman yang dilakukan oleh geng motor. Jadi apapun yang, apalagi saya waktu itu pengacara, apapun yang disampaikan kesannya diabaikan oleh seluruhnya. Iya. Gitu. Tanggal 1 ketika mereka sudah ditangkap, saya datang ke Polres Kota Cirebon, saya menyampaikan saya sudah dapat kuasa dari ke-8 orang itu, tetapi oleh anggota Polres Kota Cirebon saya dilarang masuk dengan alasan belum dapat izin komandan. Terus saya datang lagi di tanggal 2, di tanggal 3 sampai pada akhirnya kami semua dapat informasi sudah dipindahkan ke Polda Jabar. Nah, kenapa saya terus-menerus datang? Karena sejak tanggal 2 itu beredar foto yang ada di fotonya cuma 6. Itu dalam kondisi babak belur. 2 September 2016 ya? Iya, sudah beredar foto-foto itu di media sosial. Inilah pelaku geng motor dan dalam kondisi. Tentu saja orang tua yang melihat kondisi anaknya seperti itu luar biasa pedih. Gitu. Apalagi memang ada Aldi yang sampai 1 bulan itu nggak bisa berjalan karena luka-luka yang dideritanya setelah ditahan selama 1 malam kemudian dikeluarkan. Jadi kenapa pada akhirnya saya tidak bisa bertemu, kemudian juga tidak bisa mendampingi mereka karena sampai saya menyusul ke Polda itu sama, tetap tidak diizinkan masuk, tidak diizinkan dengan alasan
belum dapat izin dari komandan. Tetap jawabannya sama. Jadi setelah ditahan itu mereka ya seperti diceritakan di persidangan tahun 2024 itu ya Bu ya. Iya. PK kemarin mereka mengalami Penyiksaan yang luar penyiksaan biasa. mulai dari apa itu Bu? Diberi makan seperti layaknya ayam. Ya, jadi nasi bungkusnya tuh dilempar seperti Dilempar itu. begitu Kemudian ke disuruh lantai. minum air seni. Minum air seni. Ya, terus kemudian dijedotin pakai Gembok, gembok gitu. Itu kan gembok, semua kepalanya diceritakan di sidang digembok. 2000. Sebetulnya bukan cuma di sidang 2024, Pak. Itu disampaikan di sidang 2016. 2016 itu juga sudah disampaikan. Makanya dalam pledoi saya juga disampaikan. Semuanya mengalami kekerasan dan dipaksa mengakui. Sudah disampaikan, Bapak, Pak Hakim, saya disuruh minum air kencing, saya digebokin. Nah, waktu itu di 2016, Sudirman itu memperlihatkan luka di sininya, Pak. Yang luka tembak Yang itu luka, ya. luka di sini, luka di, kemudian Di pinggangnya itu. ada salah satu saksi dari kepolisian, oh katanya kamu digebukin di paha, coba buka celananya. Ya kan nggak pantas, Pak, di sidang harus Iya. membuka. Siapa yang memerintahkan itu Bu? Saksi dari anggota kepolisian, cuman saya lupa karena yang Saksi dari anggota kepolisian ya. dari Polres Kota Cirebon. Karena kan waktu itu dikonfirmasi betul nggak dilakukan penyiksaan gitu ya. Dalam kondisi anak-anak juga terus mengiyakan. Nah malah mohon maaf ada salah satu saksi dari anggota polisian ketika anak-anak yang terdakwa waktu itu meyakini betul dia yang melakukan penyiksaan, pada saat keluar Pak setelah bersidang itu dia bangun tapi kondisi si kursi itu seperti yang sambil diangkat gitu. Nah kemudian melihat ke arah Eko karena Eko mengiyakan, tangannya begini. Oh iya iya, ada videonya itu ya, Iya. yang kemarin viral itu. Nah tangannya begini, kemudian dia keluar dan saya lupa apakah dibanting atau digeser, jadi berak gitu. Tetapi waktu itu hakim dan jaksa melihat saksi berlaku perilaku seperti itu hanya diam. Jadi kenapa saya meyakini betul 8 terpidana ini tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, tidak pernah. Saya justru yang punya keyakinan kalau itu kecelakaan. Dari 2016 saya punya keyakinan itu. Karena apa? Sidang 2016 itu sebetulnya pakaian yang dikenakan oleh Eki itu sudah diperlihatkan. Pakaian itu sempat dikubur, kemudian kan Oleh almarhum Eki ini. iya, Pakaian oleh almarhum keluarganya. Eki. Iya, pakaiannya. Heeh. Nah, di persidangan kan dihadirkan kembali. Saya berulang kali nanya ke saksi dari dokter yang pertama kali menerima jenazah Eki. Saudara saksi, waktu itu dokternya perempuan, apakah betul saudara yang menerima jenazah korban laki-laki? Betul. Betul pakaian itu yang dikenakan? Betul. Malah dia menyebutkan apa tulisan yang ada di baju itu. Apakah tidak ada robekan? Saya yakin hakim ngerti arah pertanyaan saya. Karena apa? Di dalam dakwaan, Eki meninggal karena luka tusuk di dada sebelah kiri dan luka tusuk perut. Sementara kaos yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti tidak ada sobekan di perut. Sekarang logikanya gimana? Orang misalnya marah-marah, lagi ngeroyok, apa disuruh buka baju dulu, tubres, pakai lagi, tubres, kan nggak mungkin. Nah itu sebetulnya hakim tahu masalah itu. Bagaimana dengan baju almarhumah Vina? Tidak dihadirkan. Oh, tetapi ada foto itu ya Bu ya, yang kita lihat tadi. Kalau foto itu menjelaskan di 2024 itu ternyata ketahuan. Foto itu adalah foto pakaian yang dimiliki oleh Widi. Karena Vina tuh tidur di rumah Temannya, Widi. Ya, minjem lah. Kalau menurut Widi sebenarnya dia nggak ngasih karena itu foto baju dari pacarnya, tetapi akhirnya tetap digunakan gitu. Itu pakaian Vina itu tidak dihadirkan di persidangan. Nah, dari pengakuan keluarganya kalau tidak salah memang dilarung gitu. Jadi tidak diinikan. Tetapi dari foto tadi itu yang sebelumnya saya lihat itu di perut kan nggak ada, katanya ditusuk gitu ditusuk kan bagian almarhumah perut. Vina. Ya. Tapi mulus ya. Tapi ternyata mulus gitu. perutnya nggak ada luka tusuk. Luka tusuk. Jadi dari pakaiannya almarhum Eki nggak ada tembus ya. Nggak ada tembus robekan. ke sobekan di bajunya. Di perut almarhumah Vina juga tidak ada luka tembus, padahal itu yang dituduhkan. Yang dituduhkan karena bunyi dakwaan itu korban lelaki Eki meninggal akibat luka tusuk di dada dan perut. kiri dan itu perut. penyebab
kematiannya di dalam dakwaan dan putusan. Sementara di dalam hasil visum meninggalnya karena retakan tulang tengkorak belakang. Gitu. Kalau dari Jadi hasil visum tengkorak belakang, iya. tetapi dakwaan justru tusukan. Ya. Nah itu sebetulnya saya yakinlah bapak-bapak hakim, karena ada salah satu hakim saya ingat betul yang sebetulnya menyadari ada yang salah dari persidangan yang digelar saat itu. Saya yakin betul. Tetapi kekuatan seperti apa yang pada akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup itu yang tidak bisa saya berasumsi. Saya yakin yang termohon Bapak Hakim, kayaknya Bapak kalau bertemu dengan saya juga masih ingat saya. Karena setelah persidangan beberapa kali, Bapak Hakim yang terhormat itu kalau ketemu saya dia ngacungkan jempolnya, Bu. Mbak, ngacungin jempolnya. Saya nggak tahu tandanya seperti apa. Dan saya yakin beliau masih aktif. Apa sih, saya kadang-kadang mikirnya gini, sampai hari ini ada 7 orang yang dihukum seumur hidup. Dan mereka tuh tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya sampai detik ini berpikir, itu dulu bapak-bapak hakim, jaksa, atau siapapun yang berurusan dengan masalah ini, kepikir nggak sih ada 7 orang loh yang dikorbankan sampai hari ini? Apakah dari hati kecil mereka nggak ada perasaan, iya saya salah mengambil keputusan? Sampai hari ini saya masih mikir gitu, Mbak. Ada nggak sih hati kecil mereka tuh merasa bersalah gitu? Sampai ya umur di tangan yang di atas yang kuasa. Sampai saya ngehayal gini, mudah-mudahan aja ada salah satu hakim gitu yang ketika sedang mendekati maut memanggil orang tua yang 7 terpidana kemudian menyatakan ada yang salah dari keputusan yang saya buat, yang kami buat. Udah jangan ngomongin awalnya seperti apa sehingga keputusannya jadi keputusan yang sama. Paling nggak ada hakim yang berhati mulia ketika menjelang ajal misalnya mengingat ada peristiwa ini. Saya tuh sampai ngehayal gitu, Pak. Kalau saya cerita-cerita misalnya, ada nggak sih kemungkinan seperti itu gitu loh. Saya yakin mereka pasti bisa mencari tahulah alamat mereka karena ke-7 terpidana ini kan memang satu RW, ya, sangat mudah untuk menemukan. Belum lagi kalau misalnya mereka memahami penderitaan di 2016, karena jelas-jelas ke-7 terpidana termasuk kalau saya katakan dulu anak, komunikasinya masih sangat ini. Tapi ke-7-7-nya itu sama-sama bapak saya disiksa, Pak. Saya dipukuli, saya disuruh minum air seni, air kencing mereka bilangnya. Itu di 2016 sudah disampaikan. Sudah disampaikan di 2016. Ketika 2024 itu terungkap kembali, saya masih punya catatan itu disampaikan di 2016. Dan sayangnya tidak ada satu majelis pun yang merespon. Ya, gitulah pemirsa ya. Kita sebagai manusia tentu merasakan penderitaan manusia lain. Meskipun ke-7 terpidana itu bukan keluarga kita, tetapi rasa kemanusiaan kita seperti yang ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang membuat kita harus tetap berjuang untuk membebaskan ke-7 terpidana tersebut ya. Jadi Bu, kembali lagi lah Bu, bagaimana dengan saksi-saksi? Nah, saksi-saksi mulai dari AEP, DD, dan Liga Akbar, Bu, gitu. Biar pemirsa mengingat lagi. Ya. Ya. Saya bicara di fakta persidangan di 2016. Jadi waktu itu keterangan dari pelapor itu orang tua dari Eki, yaitu Bapak Rudiana. Dia menyatakan di persidangan ya, pada tanggal 29 saya mendatangi Polsek Talun. Saya ingat betul karena itu saya tulis tangan. Mendatangi Polsek Talun dan saya masukin ke pledoi, Pak. Kemudian
saya melihat motor anak saya. Karena kelihatannya tidak rusak ini, akhirnya saya punya kecurigaan. Anak saya bukan kecelakaan, karena dia ngelihat kondisi motor. Akhirnya saya berjalan 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kiri itu, ke kanan itu berarti sampailah di depan SMP 11. Itu pengakuan Bapak Rudiana, kesaksian Bapak Rudiana di persidangan. Kemudian saya bertemu dengan Dede dan Aep, diperlihatkanlah gitu. Ada peristiwa Di tidak? mana itu Bu ketemunya? Di depan perjuangan, di depan. Jadi di perjuangan Ada SMP cuci motor perjuangan tuh, itu ya? ada cuci motor, sebelahnya tuh sebelah SMP 11 ada gang, gang rumah anak-anak itu, kemudian sebelahnya itu tempat cuci motor. Cuci motor. Ya, depannya itu showroom. Di belakang showroom itu ada tanah kosong itu. Tanah kosong. Nah, kemudian pada tanggal 31-nya tuh itu bertemu Dede dan Aep pukul 14.00. Setelah tanggal 29 dia melihat motornya, kemudian tanggal 31 dia berkeliling daerah itu, ketemulah sama Dede dan Aep. Saya memperlihatkan motor anak saya, kemudian bertanya apakah ada yang kejar-kejaran di sini. Nah, kemudian disampaikanlah oleh Aep dan Dede. Ya, kami melihat gitu, mereka melihat. Nah, kemudian kasih tahu kalau ini, kemudian itu kan jam 2. Nah, jam 17-nya Aep nelpon ke Bapak Rudiana. Jadi kesaksian di persidangan gitu. Nah, kemudian ditangkaplah anak-anak itu. Nah, betul tidaknya Aep dan Dede memang memberikan informasi itu juga tidak terkonfirmasi, Pak. Karena di persidangan Aep dan Dede itu tidak pernah dihadirkan. Oh, keduanya tidak pernah dihadirkan tahun 2016 ya? 2016 tidak pernah dihadirkan. Dan saya juga mendesak. Tapi kesaksiannya dibacakan, Bu? Dibacakan. Tertulis gitu ya? Dibacakan seperti ini. Aep dan Dede itu melihat mereka berkejar-kejaran. Sisiran rambutnya seperti apa, yang ini ngebonceng siapa, yang si ini ngebonceng siapa, yang itu jelas banget. Pakai tensoplas, sisiran rambutnya, ini bentuk mukanya. Oleh Aep dideskripsikan betul-betul mengenal detail setiap orangnya. Dalam kondisi jumlah motornya, warna motor, nomor polisinya. Nomor polisinya juga tahu, padahal kejadiannya malam. Lagi kejar-kejaran juga. Kejarannya malam. 1.15. Ya, kata dia kejar-kejarannya malam, kan katanya. Karena tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nah, yang dihadirkan di persidangan itu Liga Akbar, lebih konyol lagi, Pak. Oh, Liga Akbar lah yang dihadirkan. Liga Akbar yang dihadirkan. Sejak dia duduk sebagai saksi, itu dia anak nungkul aja. Saya tuh ingat betul loh, karena dulu tuh rambutnya Liga Akbar nggak seperti sekarang, agak kribo gitu. Kalau seingat saya gitu. Cuman saya ingat tuh dia nunduk terus. Kemudian ketika saya tanya, sebetulnya kamu jalan sama Eki sama Vina tuh dari mana mau kemana, itu dia nggak bisa mendeskripsikan dengan baik. Liga Akbar adalah rekan atau teman dari saudara Eki ya, almarhum Eki ya. Yang mengaku bersama Eki di kejadian malam itu dan sama-sama dikejar. Liga Akbar di persidangan menyampaikan seperti itu, sama-sama dikejar. Cuman ketika tanya, kamu perginya tuh dari mana? Dari Sumber ke Cirebon apa dari... Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab itu. Jadi hal-hal detailnya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, terus kenapa yang ini? Karena saya masuk ke gang kecil. Bapak bayangin, Bapak lagi dikejar sama anak-anak kampung situ. Bapak masuk ke gang kecil yang itu rumah mereka, masuk akal nggak, Pak? Dan itu jalan buntu. Jadi Liga Akbar tuh bersaksi, cuman konstruksi dia dari mana mau kemana, terus kondisi daerah situ nggak apa juga, nggak ngerti. Karena memang belakangan diketahui lah di 2024 Liga Akbar tidak pernah bersama mereka di malam itu. Dan Dede juga mencabut ya? Iya, dan Dede juga mencabut. Malah dia tidak paham apa-apa. Yang punya hubungan dekat dengan ini, kalau informasi Dede kan justru Aep itu. Yang bertahan hanya Aep sampai saat ini. Nah, padahal selanjutnya ada di persidangan ya. Jadi Aep juga sampai sekarang di mana itu, Bu? Nggak tahu, nggak ngerti. Jadi yang belum ada di persidangan ini mendeskripsikan secara detail, tapi yang ada di persidangan malah tidak menjelaskan apapun gitu secara detail ya. Jadi secara tertulis saja ternyata Aep dan Dede. Iya, di dalam BAP aja. Yang melihat berkejar-kejaran, ini pakai bawa bambu, ini ngejar ini ngejar ini boncengan sama ini gitu. Di dalam BAP aja.
lagi Bu, biar mengingatkan lagi, bagaimana dengan kesaksian RT Pasren dan anaknya Kavi? Kalau Pak RT, yang uniknya gini Pak RT tuh, Pak RT bersikeras mereka tidak menginap di rumahnya, tidak menginap di rumah kontrakan. Rumah itu kosong, rumah itu milik anaknya. Nah biasanya anak-anak di sini nginep di situ. Nah justru yang di 2024 itu juga ada tukang sayur di sebelah rumahnya yang punya keyakinan anak-anak menginap di sini karena suka ngebantuin itu loh Pak, sering menginap di situ, suka ngebantuin misalnya bongkar muat sayuran. Nah justru tempat itu memang kosong, tapi memang anak-anak suka menginap di situ, memang udah kebiasaan mereka begitu gitu. Nah ternyata Pak Pasren kan tidak mengakui itu, Kahfi juga tidak mengakui itu. Bahkan Kahfi seolah-olah tidak berteman secara akrab dengan mereka gitu. Padahal itu persahabatan yang luar biasa dengan ini ya. Padahal menurut ke-8 terpidana ini bagaimana Bu? Justru yang membeli minumannya itu Kahfi. Karena betul mereka minum ciu kemudian tidur di rumah Pak RT. Tapi sebelumnya katanya kan nongkrong dulu di depan warung itu. Ya, jadi di sana tuh itu kan masuk gang ya Pak ya. Iya. Masuk gang, di gang itu ada warung biasa pakai Ibu minuman. apa ya namanya? Ibu Nining. Ibu Nining ya, Ibu Minuman Nining, yang ini pakai plastik tuh. Jadi anak-anak sekolah kan karena belakangnya kan sebelahnya sekolah Pak, tembok sekolah. Iya. Jadi anak-anak tuh suka jajan ke situ. Nah, anak-anak tuh nongkrong di situ. Nah, waktu Bu Nining berisik gitu karena kan mereka sambil ngobrol, sambil gitar-gitaran, pindahlah ke rumah Pak RT Pasren gitu. Jadi itu sekitar jam 9-an mereka tuh ada di sana sebetulnya. Sampai pagi. Sampai pagi justru. Sampai pagi, iya di rumah Pak Pasren. Pak Pasren. Karena ada juga tetangga-tetangga yang melihat dari jendela, mereka memang ngegeletak kalau rumah kosong gitu ya ngegeletak gitu. Tetapi yang jadi permasalahan di 2016 itu sulit mencari saksi, sulit. Karena gini, setelah terjadi penangkapan, yang hafal daerah situ kan saya. Walaupun memang itu daerah sepi, tapi nggak sepi-sepi banget. Tetaplah ada, karena di situ kan sekolahan, banyak tempat kos. Pasti ada dong arus lalu lintas yang mau beli makanan. Kesananya tuh memang daerah itu daerah Jalan Perjuangan itu daerah pendidikan. Banyak sekolah di situ. Tetapi setelah peristiwa itu betul-betul mencengkam daerah itu. Mencekam banget. Nah, kenapa kami semua waktu itu di 2016 ada yang salah. Karena dari rangkaian jam, karena saya udah tanyain juga ke Liga Akbar, bagaimana mungkin kamu masih bertemu dengan jam segini, tiba-tiba sudah ada orang lapor ke polisi gitu, ada kecelakaan dengan kekejaman, kalau mereka disebut kejam, melakukan tindakan dikejar sampai ke flyover Talun, dia flyover Talun digebukin dulu, setelah nggak berdaya dibawa lagi ke daerah itu ke belakang showroom. Kemudian dipukulin, ditusuk bagian ini, kemudian dibawa lagi ke sana, waktunya itu nggak mungkin, saya bilang. Dan bergilir. Di rumah kosong, dari jembatan Talun ke tanah kosong itu ya Bu ya? Kalau dari itu kan 11 orang bergilir ya. Di apa namanya, di perkaos gitu. Iya, 11 orang loh, bayangin bergilir. Dan itu cuma dalam dakwaannya, cuma dalam waktu mulai dari 21.15 sampai 22.30. 1 jam 15 menit terjadi penggiliran. Hakimnya kemana? Iya, sebetulnya saya sih yakin banget tadi 2016 hakim menyadari itu. Dan itu deskripsi tentang penggiliran itu sangat teknis di keputusan. Iya. Siapa yang duluan, siapa yang ini, menembak siapa yang ke ini. paha kiri, paha kanan. Sampai spermanya aja. Iya. Jadi harus ke dalam 21.15 sampai 22.30. Dari jembatan Talun dikejar ke jembatan Talun, digebuki ya Bu ya. Iya. Jembatan Talun ke tanah kosong, ya dibawa, terus digilir di situ, ya baru dibawa lagi ke jembatan Talun. Seolah-olah dibuang, dianggap kecelakaan. Kecelakaan. Bapak kenapa eksekusinya ada di belakang showroom? Bapak ngerti nggak? Nggak tahu. Karena belakang showroom itu wilayah hukumnya masuk ke Polres Kota Cirebon. Oh, sengaja di situ belakang showroom tanah kosong itu ya, supaya Polresta ya, Polres Kota. Karena kan orang tua pelapor
anggota Polres Kota Cirebon. Nah selanjutnya yang saya baca di keputusan kan ada peranan yang fiktif ini Bu, DPO fiktif. Iya. Andi atau Dani? Andi dan Dani ya? Dani, Peggy, Peron. Jadi Peggy. Kalau di putusan Andi, Dani, Peggy. Ya. Andi, Dani, Peggy ada Tapi 3 dari ya? berkas sebelumnya ada 5 orang. Oh ya? Ya. Loh, Yang gue hilang. Dia yang hilang. dua hilang. Siapa Bu? Yang 2? Lupa saya berkasnya nggak saya bawa tadi. Oh, sebelumnya 5 Ya. DPO-nya. Tereduksi di sidang 2016. Iya, 3. Jadi 3 ya. Terus yang kemarin lah kasus salah tangkap Peggy Setiawan Iya. untuk diselamatkan oleh pihak pengacara. Terima kasih ya Peggy Setiawan, mudah-mudahan nonton. Nah sekarang Andi dan Dani ini DPO dan sempat dinyatakan fiktif. Iya. Padahal peranannya dalam konstruksi peristiwa pidana itu sangat vital ya Bu ya. Yang ngebonceng Vina kalau nggak salah. Vina atau Eki gitu. Iya, Vina Andi atau dan Eki. Dani itu coba bayangin. Jadi korban itu sudah tidak berdaya dibawalah ke pelafai orang itu. Orangnya fiktif. Nah, itu fiktif gitu. Dalam rekonstruksi itu si fiktif ini yang membawa Iya. almarhum Eki kalau nggak salah ya, Eki atau Vina gitu, bayangkan. Pokoknya membawa korban itu 2 di antara yang sekarang ternyata diumumkan fiktif. Gitu. Yang fiktif yang mengumuman bukan gini loh Pak. Siapa Pak waktu itu? Nah, itu apa itu Polda Jabar kalau nggak salah ya, Iya, Polda Jabar. yang ngomongkan itu. fiktif itu gitu. Jadi memang Aduh. semuanya juga fiktif kalau saya Pak. Iya fiktif. Gitu. Jadi Aduh. Terus bagaimana Bu? Apa namanya keluarga sekarang, keluarga para 7 terpidana seumur hidup ini Bu? ya tentu saja keluarga terpidana sih masih saja berharap walaupun memang dari tim kuasa hukum sudah melakukan berbagai upaya. Saya juga melihatnya luar biasa, mohon maaf secara teknis juga saya tidak bisa menjelaskan karena itu kewenangan dari ketua tim. Tapi memang ada informasi yang terus-menerus sampai ke saya, Bu kami melakukan ini ya. Tapi memang itu harus yang bicara ketua tim, apa sih yang sudah dilakukan. Dan Pak Jutek Bongso selaku ketua tim sampai ngomong, Pak Jutek nggak hadir di 2016, tapi kan dia paham betul di 2024. Sampai ngomong ke anak-anak juga, saya berhutang nyawa sama kalian. Padahal Pak Jutek tuh hanya melihat peristiwa itu di 2024, tetapi begitu meyakini anak-anak ini memang menjadi korban dan menderita luar biasa. Setiap Pak Jutek berkunjung ke lapas, beliau yang kelihatannya tegar, kelihatannya kuat, selalu pasti ngomong, saya nggak akan pernah tinggal diam. Saya berhutang nyawa sama kalian. Itu selalu yang disampaikan oleh Pak Jutek. Saya juga luar biasa terima kasih kepada Pak Jutek. Pak Jutek yakin banget anak-anak ini tidak bersalah. Kalau saya boleh, saya ngomong, saya sih punya keyakinan tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Karena dari 2024 ketika perkara ini mulai ramai lagi, justru saya dapat informasi secara terang-terangan bahwa keyakinan itu semakin memperkuat saya karena saya juga disodori beberapa bukti. Semakin yakin ketika ada tim sus bentukan Kapolri yang juga berkomunikasi dengan saya dan menyatakan mereka sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan itu. Disampaikan pada saya betul. Tim bentukan Kapolri ya Pak, Iya. Bu, Pak Listio ini. Ya, Terus sampai sekarang hasilnya? tidak terinformasi ke saya, tapi kalau secara lisan kan kami sudah melihat di lapangan. Bahkan mereka sudah melakukan simulasi dengan motor yang sejenis, bagaimana cara jatuhnya, dan itu betul kecelakaan lalu lintas. Simulasi itu saya mendapat informasi dilakukan justru di Mabes. Oh, Saya dapat simulasinya di Mabes. Pemaparannya. Mereka sudah melakukan simulasi di Dan tempat itu sudah ada dengan kesimpulan? jenis, dengan properti yang sama, Ya. dicari mobil motor tahun sekian, kemudian dengan jam yang sama, dan hasilnya memang kecelakaan lalu lintas. Sayangnya informasi itu sampai hari ini juga tidak pernah diumumkan secara terbuka. Saya juga nggak ngerti kenapa tim sus bentukan Kapolri yang Padahal sebelumnya. tim sus itu bentukan Kapolri itu mulai dari Kabar Eskrim ya Bu ya.
Irwasum kok. Ya, kalau informasinya ada beberapa divisi. Cuman kan ketika mereka memperkenalkan ke saya juga kan mereka tidak secara spesifik menjelaskan dari ini. Cuman Ibu harus percaya kami tim yang dibentuk atas perintah Kapolri. Bahasanya seperti itu. Karena waktu itu saya juga karena sudah pada saat awal di 2024 kembali viral, Saka Tatal juga masih dipaksakan seolah-olah peristiwanya ada. Dan ketika diminta keterangan di Polda di 2024, saya yang histeris. Karena tetap dipaksakan peristiwanya ada dan Saka Tatal adalah pelakunya. Makanya ketika keterangan itu diminta kembali di 2024, saya yang histeris gitu waktu itu. Jadi karena udah ada mohon maaf ada tekanan seperti itu ketika tim sus bentukan Kapolri datang ke saya kan saya juga agak ragu-ragu ini sebenarnya mau kemana sih, dia mau ngapain sih gitu. Tetapi setelah memberikan pemaparan kalau tim sus bentukan Kapolri itu memantau di lokasi itu gimana kondisi jalan di situ, berada di situ dalam hari yang sama, waktu-waktu tertentu, kemudian juga kondisi lalu lintas di situ, malah melakukan simulasi di tempat yang sama, menggunakan properti yang sama, itu akhirnya kan saya teryakini, ya tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Tetapi secara lisan disampaikan ke saya, tetapi kan tidak. Terus bagaimana kondisi ini rekan-rekan yang ada di penjara sekarang 7 terpidana ini Bu? Kondisi psikis maupun fisiknya? Pada saat PK ditolak, itu kepedihan yang luar biasa. Saya rasakan betul dan saya yakin mereka sangat terpuruk. Mungkin lebih karena apa? Di 2016 saat bersidang kami itu dicaci maki, dihina dengan cara luar biasa. Saya waktu itu bawa kendaraan, kalau boleh dibilang nyaris sampai di. Tetapi di 2024 setelah netizen tahu kebenarannya, masyarakat juga banyak tahu, mereka juga meyakini mereka tidak bersalah. Tentu saja harapan itu ada. Tapi ketika dapat informasi PK ditolak, mereka benar-benar terpuruk. Malah mohon maaf, Sudirman itu sampai melukai diri sendiri. Jadi dia pakai gunting kuku, ini dibeset-beset. Leher dibeset-beset. Kalau nggak salah orang tuanya meninggal ya? Ya, ada 2, yang 3 malah yang sudah meninggal. Iya Bu, Dedi kan sudah dan Tiga mencabut laporannya ya, kesaksiannya ya. Iya. Apakah itu nggak dihitung? Laporannya Bu, laporan kesaksian palsu terhadap Dede, Aep dan Liga Akbar itu bagaimana Bu? Jadi Katanya mau gini. dijadikan novum PK kedua. Jadi tim kuasa hukum kan sudah melaporkan atas keterangan palsu yang diberikan Dede, Aep. Nah, tetapi memang prosesnya saya juga nggak paham kok nggak berjalan gitu. Padahal Lapornya Dede itu ke Bareskrim. ke Polda dan ke Bareskrim itu yang saya tahu yang Bareskrim itu karena kan saya juga dipanggil, yang Bareskrim itu terlapornya Bapak Rudiana atas dugaan melakukan perampasan kemerdekaan, melakukan penganiayaan, memaksa orang lain untuk memberikan keterangan dengan kekerasan. Ada beberapa pasal yang dilaporkan. Nah, saya juga termasuk saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Bareskrim. Nah, Juli kemarin memang masih ada pemanggilan. Juli kemarin ya. Ya, Juli Udah 2000. Itu 3 pun bulan. setelah Juni apa Juli gitu. Itu pun setelah tim kuasa hukum melayangkan surat ke Kompolnas. Terus ada pemanggilan lagi, tapi sekarang udah nggak ada informasi apapun lagi. Gitu. Terus kalau kesaksian palsu ada juga kan laporan lain? Iya, laporan itu malah Terhadap- tidak ada informasi apapun. Terhadap Dede, dan Aep, Aep, iya. Liga Akbar Liga nggak? Akbar, Liga ya. Dede, Aep, Liga Akbar. Itu juga mandek. Mandek, Itu di Bareskrim Polri. iya. Jadi pantas ya, Polri ini perlu direformasi ya. Pak Prabowo Subianto, dengarkanlah ini Pak. Aduh, harapan Ibu bagaimana nih Bu? Apakah perlu dibentuk nanti misalnya ada Kapolri baru
dibentuk tim sus yang baru atau tim pencari fakta baru untuk meninjau ulang ini, atau menggunakan laporan tadi itu yang ada di Barreskrim itu untuk PK kedua? Kalau saya melihatnya apapun sudah kami lakukan, dan sebenarnya tim sus kan sudah dibentuk. Dan sebetulnya tinggal kesimpulannya disampaikan. Justru saya berharap banget kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Ada anak manusia, Pak. 7 orang. Sekarang masih menetap di Lapas Cirebon. Saya punya keyakinan, Pak, mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, Pak. Jadi Mereka harus punya masa depan. Tim sus pernah datang ke saya, tapi juga tidak pernah ada informasi apapun. Saya hanya berharap Bapak Presiden Prabowo, Bapak, ada 7 anak manusia, Pak. Betul, mereka cuma kuli bangunan. Orang tuanya tidak punya kemampuan yang luar biasa. Tapi tolonglah, Pak. Saya hanya harapannya begitu. Jadi Pak Prabowo berikanlah perhatian secara khusus kepada anak bangsa seperti disampaikan oleh Bu Titin tadi. Memang mereka hanya kuli bangunan, tetapi mereka sangat berharga di mata keluarganya. Mereka sangat spesial di mata keluarganya, dan mereka adalah anak bangsa yang bekerja ya menjadi buruh bangunan. Ketika menjelang malam selesai bekerja, mereka nongkrong, melepas lelah, tiba-tiba diciduk 8 orang itu. Dan terjadi penyiksaan, terus dituduh sana sini oleh saksi palsu yang sangat tidak masuk akal oleh AFDD dan Liga Akbar. Di samping juga ya bukti ilmiah juga, bahkan dari forensik digital Polda Jabar, ada percakapan antara almarhum Vina dengan temannya Widi di dalam rentang waktu yang dituduhkan itu. Ya, ada pemerkosaan bergilir, ada pemukulan, ada pengeroyokan, pengejaran. Ini kan sangat tidak masuk akal. Saya yakin Pak Prabowo Subianto ini orangnya kan orang yang Penuh logik, cinta ya. kasih. Logik, Penyayang. harus pakai sense of logika gitu loh. Saya yakin ini menjadi perhatian juga dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang juga memberikan perhatian katanya ya Bu ya. Ayolah bapak-bapak yang sekarang punya kekuasaan, selamatkanlah ini ke-7 buruh bangunan ini. Ya, karena mereka, Pak Prabowo Subianto, anak bangsa Pak, yang merindukan keadilan ditegakkan di Republik kita ini. Tetapi ya, dan kami ya, ayo kita juga sama-sama, kita jangan tinggal diam. Rekayasa ini bisa terjadi kepada 7 buruh bangunan ini, dan akan terjadi lagi ke orang lain, ke orang-orang lain. Makanya kita harus stop ini di sini, sehingga hukum ya bukan untuk merekayasa rakyat kecil ya gitu ya. Jadi kita sudah sedih semua ya. Saya juga laki-laki aja udah udah agak mendung di sini ya kan. Bagaimana Hana penutupnya lah? Iya, dari cerita yang kronologi yang tadi sudah diceritakan oleh ibu pengacara gitu, dan ada beberapa kejanggalan dari cerita-cerita yang disampaikan di pengadilan juga. Sepertinya menurut saya ya, sebagai orang awam, saya ingin kasus ini kembali dibuka seterang-terangnya gitu di depan publik gitu, tanpa ada embel-embel gimmick-gimmick kan, karena waktu itu banyak sekali gimmick-gimmick gitu, sehingga menimbulkan banyak persepsi gitu. Dan saya di sini sebagai perempuan yang mungkin sebagai adik juga, sebagai posisi punya keluarga lah, manusia yang punya keluarga, punya hati gitu.
hancur saya gitu membayangkan ada keluarga saya misalnya di posisi seperti itu gitu. Jadi mohon Pak Prabowo, seluruh jajaran, kalau melihat ini Terketuk hatinya ya. tolong Pak, terketuk gitu. Kita masih punya hati nurani gitu. Coba dibuka lagi kasus ini supaya terang benderang gitu, karena 7 orang ini yang pastinya dibesarkan oleh orang tua mereka dari kecil, diasuh, dirawat, hingga kalau sudah besar mengalami kondisi seperti ini, tersangkakan seumur hidup, direnggut hidupnya gitu. Sangat pedih sekali gitu. Jadi ya saya berharap kasus ini bisa kembali dibuka dan semoga mendapat perhatian dari Pak Presiden terutama. Itu aja. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Saya juga mohon kepada seluruh netizen Indonesia, jangan sampai harapan ke-7 terpidana itu pupus. Ayo kita suarakan lagi ya Bu ya. Karena kita juga, saya kalau nengokin juga udah nggak bisa ngomong yang sabar, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kesabaran mereka juga sudah luar biasa. Kan mereka Bu diminta gerasi, mereka menolak ya. Iya, karena kan memang dulu karena mereka ketidakpahaman dan sebagainya pernah melakukan minta gerasi. Cuman sekarang setelah mereka paham betul apa sih konsekuensinya gerasi. Nah, ketika ada cara minta gerasi, mereka sudah menolak karena dari dulu juga sebetulnya mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Tetapi dalam kondisi yang sangat tertekan dulu, kemudian juga tidak paham konsekuensinya, memang pernah mengajukan gerasi gitu di antaranya. Sekarang apapun yang asumsi masyarakat mengenainya, cuman kepercayaan masyarakat bahwa mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dan sampai saat ini masih berada di lapas Cirebon dan mendekam dengan hukuman seumur hidup. Itu yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Mungkin 2016 orang Cirebon yang kena sialnya. Ada 8 anak yang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tetapi dihukum dengan begitu tinggi. Bisa jadi hal ini juga tidak terjadi kalau terjadi pada daerah lain, kampung-kampung kecil lainnya, apabila tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Mereka itu cuma kuli bangunan, Pak. Logikanya kalau peristiwanya di tanggal 27, masa mereka masih nongkrong di tempat kebiasaan mereka nongkrong sampai 28, 29, 30 sampai tanggal 31 baru ditangkap. Sehebat apa mereka? Kalau mereka sudah melakukan perbuatan yang begitu kejam, masih nyantai nongkrong-nongkrong. Di tempat kejadian Bukan di depan rumah mereka. Di depan Ya, gang itu. Di depan gang. Karena jaraknya itu sekitar 500 meter. Jadi, Logikanya nggak ketemu gitu. Sehebat apa keberanian mereka? Apabila tanggal 27 melakukan perbuatan yang dituduhkan, masih bisa nongkrong tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, sampai tanggal 31 pas ditangkap. Karena itu tempat nongkrong mereka setiap sore di situ. harusnya ada rasa khawatir ya Bu ya, Ya, takut ya, Bapak, ditangkap. kalau orang atau- seenggaknya kabur. Copet aja kan Kabur. ketika ini kabur. Iya. Nah, logika itu kadang-kadang yang nggak dipakai sama ya hakim yang mengambil keputusan tentunya kan. Karena kan itu disampaikan mereka biasa nongkrong di situ. Jadi semoga ini ya Bu ya, kalau saya sih semoga tim sus ini mengumumkan secara publik simpulannya, Iya. apa temuannya. Iya. Kita mendesak Kapolri ya agar apa temuan kemarin dari tim sus yang dibentuk itu diumumkan kepada publik. Iya. Apa itu? Yang kedua, tolong proses secepatnya segera laporan kesaksian palsu terhadap Liga Akbar, Dede. AEP dan Dede sehingga ini bisa dipakai sebagai novum untuk PK kedua. Begitu Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, dan ini
saya sudah beberapa kali ketemu dengan orang yang cukup dekat dengan Pak Prabowo Subianto kemarin, ya. Tetapi pada saat kasus itu memang diutamakan untuk yang kasus-kasus ITE dulu, Bu. Baru nanti yang kasus-kasus seperti ini. Tetapi dimanapun kesempatan kita, ya, dimanapun saya temukan ada kesempatan untuk supaya bisa secara tidak langsung menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, kesempatan itu selalu saya gunakan untuk menyuarakan bahwa ada anak manusia di sana, 7 orang terpidana seumur hidup. Setiap kesempatan itu pasti saya ambil untuk menyuarakan itu. Apalagi kalau saya bisa ketemu sama Pak Prabowo. Ini harus nomor 1. Karena apa? Kan artinya terpidana seumur hidup berarti kan sampai azal. Iya. Kan? Mereka dipulangkan ketika sudah menjadi jenazah. Jenazah. Ini jadi kalau ada yang bilang enggak bang, nanti dia 30 tahun atau seusia apa katanya Bu, variabel-variabel lain. Enggak ya Bu ya. Pokoknya sampai azal Baru mereka dipulangkan. akan dipenjara, keluar ya dalam karena Keadaan dibawa meninggal. ke liang kubur. Tega nggak kita yang katanya bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab memperlakukan seperti ini 7 anak manusia loh, ya. Jadi gitulah ya Bu ya. Dulu kita Salinan itu bagaimana Bu? Salinan PKS. Oh iya, salinan putusan. PK, salinan Ya. PK. Sampai bulan kemarin saya sendiri yang datang karena saya diminta oleh ketua tim untuk meminta kepada pengadilan negeri. Ternyata jawaban pengadilan negeri Mahkamah Agung belum memberikan salinan putusan itu kepada pengadilan negeri. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi di websitenya juga memang belum ada salinan putusannya. Padahal penolakan PK itu sudah dibacakan Iya, Desember ya Bu? iya. 16 Desember 2024. Salinan putusan belum diterima, Belum diterima. PN Cirebon sampai detik ini. Iya, sampai hari ini Di websitenya juga belum ada. belum ada. Aduh. Oke, pemirsa, sebelum nanti kita terlalu emosional lagi, kita akhiri aja lah ya, Hana ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan kalau ada waktu hari ini, kita akan berjumpa ke salah satu atau salah 2 keluarga dari ke-7 terpidana untuk siap. melihat kondisinya bagaimana, sekalian bersilaturahmi ya. Gitu? Siap. Oke. Satu lagi teman-teman yang mau berkontribusi boleh mengambil video ini sebanyak-banyaknya, dipotong dan diunggah, Sebarluaskan ya. supaya kasus ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Ayo netizen, speak up ya. Semangat. Mohon doa kepada seluruh netizen biar mereka bisa pulang. Racikan Berita